Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak Desi Dinun Show. Tentunya Pak Desi selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke ya, pada kesempatan ini kita akan bahas daripada pernyataan daripada ACTA des Novel Bamumin yang mengecam terhadap penurunan spanduk pelalangan jenazah pendukung Ahok ya. Di mana Novel Bamumin CS kecam pencopotan spanduk provokatif ya. Dikabarkan dari CNN Indonesia begitu bro ya. Aktivis advokat cinta tanah air merencanakan melaporkan PLT Gubernur DKI Sumarsono terkait pencabutan spanduk provokatif larangan salat jenazah para pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hingga kini Sumarsono memerintahkan anak buahnya mencabut 266 spanduk yang dipasang di sejumlah masjid di Jakarta. Kami akan klarifikasi dulu dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, kami akan laporkan sebagai pidana pencurian. Demikian kata Ketua ACTA Kris Ibnu T. Wahyudi dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 15 Maret. Kris mengatakan spanduk larangan menyalati jenazah pendukung Ahok bukan merupakan pernyataan provokatif tapi syiar agama. Dia menganggap Sumarsono tidak memahami baik arti syiar di dalam Islam. Kami yakin Pak Gubernur Sumarsono kurang memahami arti provokatif dan arti syiar yang dilakukan pengurus masjid. Itu syiar wajib disampaikan. Wakil Ketua ACTA Novel Bamumin mengatakan spanduk pelarangan menyalatkan jenazah berlandaskan beberapa surat dalam Al-Quran. Novel mengatakan intinya surat itu menyebutkan haram apabila golongan kafir memimpin DKI Jakarta. Begitu bro. Novel mengatakan penerapan larangan pemimpin kafir hanya berlaku di wilayah mayoritas Islam. Di wilayah minoritas Islam, partai dapat mendukung calon non-muslim. Umat Islam menjadi mayoritas di Jakarta, berbeda dengan di Bali, Papua, dan Maluku, kata Novel yang pernah menjabat sekjen FPI tersebut. Novel menepis kabar spanduk yang dipasang di masjid merupakan pesanan pihak tertentu terkait pilkada DKI. Ia berkata, pemasangan spanduk sebagai lanjutan aksi penolakan terhadap Ahok dalam demonstrasi 4 November dan 2 Desember 2016. Ini kan awalnya di aksi 4/11 2012 ada masalah penistaan, umat merasa perlu mengingatkan umat lainnya, ucapnya. Sementara itu Mabes Polri mengkategorikan pemasangan spanduk larangan menyalatkan jenazah pendukung Ahok sebagai bentuk pidana ujaran kebencian atau hate speech. Tindak pidana ujaran kebencian merupakan produk hukum dari Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/10/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Polisi saat ini tengah menyelidiki pihak yang bertanggung jawab dalam pemasangan spanduk provokatif tersebut. Nah lo, mau ditangkap nih. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dalam berbagai kesempatan mengimbau agar masyarakat tidak terpancing dengan spanduk provokatif. Kami minta Pak RT, RW, tokoh masyarakat di sini, mari kita ciptakan Jakarta yang sejuk dan damai. Kalau ada spanduk provokatif, jangan terpancing, lapor saja ke polisi ya, kata Jarod saat belusukan di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu. Ya, pemasang spanduk tolak jenazah bisa dijerat ujaran kebencian ini kata polisi begitu ya. Oke. Divisi Hubungan Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pemasang spanduk larangan menyalatkan jenazah pendukung Basuki Cahayapurnama dapat dijerat dengan unsur pidana ujaran kebencian atau hate speech. Tindak pidana ujaran kebencian merupakan produk hukum dari Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/10/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Begitu bro. Kami tengah melakukan kajian hukum tapi itu mengarah pada sifatnya provokasi dan penyebar kebencian, kata Boy di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret. Ia menjelaskan kepolisian juga dapat menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat para pemasang spanduk tersebut.
Menurutnya dasar hukum itu dapat dipakai lantaran spanduk tersebut juga disebarkan melalui media sosial. Karena ini ada yang diunggah ke media sosial, sudah ada undang-undangnya sendiri. Pasal-pasal yang berkaitan itu ini cuma spanduk ya, tapi juga ada transaksi elektronik di media sosial. Kalau bermuatan sara ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE katanya. Pak Boy juga mengatakan hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus itu dan memetakan lokasi yang paling banyak memasang spanduk provokatif tersebut. Selain itu, polisi juga tengah mengusut para pihak yang menyebarluaskan gambar spanduk itu di media sosial. Kami sedang penyelidikan, belum dapat sumbernya, tapi kami sedang petakan di mana yang paling dominan, ujar Boy. Pemprov DKI Jakarta menyatakan telah mencopot setidaknya 147 spanduk provokatif larangan menyelatkan jenazah. Satpol PP dan warga setempat bekerja sama untuk menurunkan ratusan spanduk tersebut. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono curiga spanduk provokasi itu berisi larangan menyelatkan jenazah bagi pendukung Ahok dipasang atas dasar kepentingan politik. Tulisannya seragam, cetakannya seragam, hanya warnanya saja yang berbeda-beda. Kalau begitu kan kemungkinan ada sumber yang menggerakkan, kata Sumarsono. Begitu bro. Parah. Novel Bamumin CS kecam pencopotan spanduk provokatif. Ditulis oleh Saifuddin Ahmad. Parah, parah dan parah. Novel, tipe orang yang tidak tahu malu, tipe orang yang suka bikin rusuh. Entah gelar apalagi yang pantas disandang oleh Novel Bamumin yang tindakannya selalu nyeleneh. Berikut adalah tindakan nyeleneh Novel selanjutnya. Aktivis advokat cinta tanah air ACTA berencana melaporkan PLT Gubernur DKI Sumarsono terkait pencabutan spanduk provokatif larangan salat jenazah para pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hingga kini Sumarsono memerintahkan anak buahnya mencabut 266 spanduk dipasang di sejumlah masjid di Jakarta. Kami akan klarifikasi dulu dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, kami akan laporkan sebagai tindak pidana pencurian, kata Ketua ACTA Kris Ibnu Tewahyudi di dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 15 Maret. Iya, Kris mengatakan spanduk larangan menyelati jenazah pendukung Ahok bukan merupakan pernyataan provokatif, tapi siar agama. Dia menganggap Sumarsono tidak memahami baik arti siar di dalam Islam. Kami yakin Pak Gubernur kurang memahami arti provokatif dan arti siar yang dilakukan pengurus masjid itu. Siar wajib disampaikan, kata Kris. Wakil Ketua ACTA Novel Bamumin mengatakan spanduk larangan menyelatkan jenazah pendukung Ahok berlandaskan beberapa surat di dalam Al-Quran. Novel mengatakan intinya surat itu menyebutkan haram apabila golongan kafir memimpin DKI Jakarta. Novel mengatakan penerapan larangan pemimpin kafir hanya berlaku di wilayah mayoritas Islam. Di wilayah minoritas, partai dapat mendukung calon non-Muslim. Umat Islam menjadi mayoritas di Jakarta, berbeda dengan di Bali, Papua, dan Maluku, kata Novel yang pernah menjabat Sekjen FPI. Novel menepis kabar spanduk yang dipasang di masjid merupakan pesanan pihak tertentu terkait Pilkada DKI. Dia berkata, pemasangan spanduk sebagai kelanjutan aksi penolakan terhadap Ahok di dalam demonstrasi 4 November dan 2 Desember 2016. Ini kan awalnya aksi 4/11, 2/12 ada masalah penistaan. Umat merasa perlu mengingatkan umat lainnya, ucapnya. Sementara itu Mabes Polri mengkategorikan pemasangan spanduk larangan menyelatkan jenazah pendukung Ahok sebagai bentuk pidana ujaran kebencian atau hate speech. Tindak pidana ujaran kebencian merupakan produk hukum dari Surat Edaran Kapolri nomor SE 6/10/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Polisi saat ini tengah menyelidiki pihak yang bertanggung jawab di dalam pemasangan spanduk provokatif tersebut. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat dalam beberapa kesempatan mengimbau agar masyarakat tidak terpancing dengan spanduk provokatif. Kami minta Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat di sini, mari kita ciptakan Jakarta yang sejuk dan damai. Kalau ada spanduk provokatif jangan terpancing, lapor saja ke polisi ya, kata Pak Jarod saat belusukan di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu. Benar-benar edan.
Saya pikir polisi sepatutnya lebih tegas kepada kelompok novel CS. Kelompok seperti mereka harus segera ditangkap. Kelompok seperti mereka hanya bikin kerusuhan dan tidak hanya suka kalau situasi aman dan tentram. Mereka lah provokator sesungguhnya. Di mana-mana yang namanya provokator tidak akan senang melihat situasi aman dan tentram. Mereka akan puas dan kegirangan ketika berhasil membuat situasi rusuh, gaduh, dan penuh polemik. Mereka sangat pantas mendapat sebutan Dajjal atau Iblis karena sukanya membuat situasi rusuh. Semakin jelas bahwa mereka lah dalang dibalik munculnya spanduk provokatif. Tidak tahu malu, sudah menuai banyak kecaman, namun malah mengatakan spanduk tersebut sebagai syiar Islam. Malah mengatakan pencopotan itu sebagai tindak pencurian. Sebenarnya yang jadi pemerintah siapa sih? Kok mereka malah lebih hebat dibandingkan pemerintah? Dasar tidak tahu malu. Sangat keji membawa-bawa Islam untuk ajang provokatif. Sebagai umat Islam, saya sangat malu melihat tingkah laku mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam. Sudah diperingatkan dan dikecam di mana-mana, namun mereka ngeyel tetap memasang spanduk provokatif. Saya pikir kengeyelan mereka seperti kengeyelan Raja Fir'aun, sangat keras kepala. Sudah tidak ada lagi alasan untuk polisi untuk segera menangkap kelompok ini. Tidak hanya melanggar ajaran agama, kelompok ini juga cenderung melawan pemerintah. Tidak henti-hentinya mereka melakukan tindakan yang membuat masyarakat resah. Sudah sejak lama kelompok novel CS melakukan tindakan melawan pemerintah. Sukanya bikin onar di mana-mana. Mereka selalu membawa dalil agama sebagai pembenaran aksi-aksinya. Kelompok seperti ini hanya akan merusak kerukunan agama di Indonesia. Tindakan mereka jauh dari nilai dan etika. Ditulis oleh Saifuddin Ahmad. Terima kasih Mas Saifuddin Ahmad. Dan ada yang mengomentari dari Natasha Smita Kamariun. Bagus dong, secara tidak langsung si Pizza Hut kan mengaku kalau spanduk itu dipasang mereka. Polisi nggak usah susah-susah investigasi lagi, tinggal diangkat. Ada Gondrong Tanggung mengatakan perutnya udah kenyang lagi tuh, mana si bungkus dikasih HR dan TS kali ya, makanya teriak-teriak lagi. Kelamaan Pak Polisi langsung siduk aja, itu provokator gitu ya. Ada Kapolik, pikiran gua baca juga langsung gitu, pel gigi lompong. Saya baru ngetik setengah, baru lihat ada yang sudah nulis pakai yang ini aja tubuh, masa nurutin spanduk kayak gitu, masih mempertanyakan dasar hukum, bukannya dia katanya ngaku advokat gitu. Setuju saya, bener tuh. Gigi udah copot, masa spanduk mau dicopot juga, aduh tega betul ya. Iya, ini giginya udah hompong gini ya, gitu ya Mas Novel ya. Oh iya, ini kan termasuk syiar agama Islam, kok dilarang itu gue mana tuh? Coba ini kan syiar. Yang dilakukan pengurus masjid itu kan syiar, wajib disampaikan gitu kata Bang Novel Mbak Mukmin. Segera gitu bro ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya kami mohon maaf apabila ada kekurangan atas dalam penyampaian penyiaran ini, dan tentunya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.